Semua orang pakai masker, begitu maskernya dibuka, wajahnya kelihatan separuh hitam, separuh putih. Masalahnya apa? Yang separuh tertutup wajah kita, yang separuh terbuka. Coba ibu sih kalau lihat, coba kacanan, coba ibu coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati Bapak Aris Hada. Ini berarti Pak Aris SM sekabupaten Dedekot apa sesepuh hitungannya? Sekabupaten Brebes. Apa wilayah Pantura? Artinya sekabupaten Brebes juga nggak apa wilayah Bungayu, ya Tonjo, nggak masalah. Yang saya hormati juga Bapak Mahmudin, juga Pak Aziz Asmi, ya. Dan kita kepada baginda yang mulia dengan man ahabbani kana ma'i fil jannah, barang siapa yang cinta sama aku nanti akan bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa taala beserta baginda Rasul. Amin. Jangan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Yang disampaikan apa ini Pak Aris? Kalau ingin menjadi seorang seperti Muhadi, saya ini ibarat kerja ini berdarah-darah. Saya kerja itu ibaratnya itu kurang tidur, kurang istirahat, kurang refreshing, kerja. Betul. Maka kalau kita ingin sukses, ingin maju, ada moto 10K, harus berani kerja keras, kesungguhan, kemandirian, keberanian, ketelitian, keahlian, kejujuran, kedisiplinan, kesederhanaan. Itu moto saya. Jadi filosofi saya ini, jika kita hidup memanjakan pada diri kita, maka alam semesta akan kejam pada diri kita. Memanjakan. Jika kita hidup memanjakan diri kita, alam semesta akan kejam pada diri kita. Bukan saya yang tadi. Memanjakan itu artinya orangnya malas, tidak mau kerja, tidak mau berusaha, maunya enak makan, enak tidur. Alam semesta akan kejam pada kita. Kita akhirnya nggak punya rumah, kita hidup terlilit hutan, nggak bisa punya mobil, nggak punya usaha. Tetapi dengan sebaliknya, jika kita hidup menjadi orang yang mau kerja keras, alam semesta akan sayang kepada kita. Artinya apa? Dengan kita bisa kerja keras, kita hidup itu bisa memenuhi kecukupan papan sandang pangan kesehatan sampai ke tingkat pendidikan. Putra putri kita ini bahagia hidupnya. Maka jika kita menjadi orang kuat di dunia, maka dunia akan tekuk lutut kepada kita. Tekuk lutut Pak Haris. Semuanya apa kita bisa kok, kita mohon apa bisa, mohon ini bisa, mohon ini bisa. Tapi jika kita hidup menjadi orang yang selalu terhimpit hutang, jika kita menjadi orang yang lemah, maka kita akan terlilit hutang. Kita hidup ini saudara-saudara, rumah tidak punya, terlilit hutang, hidupnya di bawah garis kemiskinan. Kan hidup di dunia kan hanya seperti Rasulullah menyampaikan, sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Ingin hidup di dunia ini saudara-saudara, ingin mudanya bahagia, tuanya menjadi orang kaya, matinya masuk surga. Inilah harapan kita semuanya. Bukan menjadi golongan orang yang saqiyun fid dunya wa saqiyun fil akhirah. Mudanya poya-poya, tuanya sengsara, matinya masuk neraka. Soal profesi apa silakan. Mau jadi LSM, jadi wartawan,
Tidak masalah, baik-baik saja. Hidup ini kan pilihan. Hidup kita ini mencari pilihan. Dengan dua pilihan ini, satu, supaya bahagia. Yang kedua, hidup kita supaya diberi sehat panjang umur. Yang namanya sehat itu mahal harganya, betul. Uang bukan segala-galanya tanpa kesehatan. Tapi sehat pun tanpa uang hidup kita jadi lemes. Nggak bahagia. Gagal Sapiro, Ayu Sapiro ini orang duit yuk lemes toh. Betul. Harta uang tidak akan dibawa mati saudara-saudara. Tapi jika kita hidup nggak punya harta, nggak punya uang, rasanya kayak mau mati. Laisan kulus mampus, walayaknya malah. Itulah filosofi kehidupan. Soal profesi Pak Aris silakan saja, ya. LSM Lembaga Swadaya Masyarakat. Ini sebetulnya pekerjaan mulia, pekerjaan luhur. Ini kan untuk mengawasi roda keuangan aset negara, pada diselewengkan apa enggak, pada disalahgunakan apa enggak. Ini dibuat ada LSM, ada wartawan saja, orang masih banyak yang korupsi. Apalagi kita tidak ada LSM. Ini kan orang-orang termasuk mata-matanya pemerintah ya Pak Arisa. Loh di Brebes pejabat kali Pak Aris kalau Mas Mahmud di Brebes. Brebes apa mana kira makhluknya tekabaya. Brebes orang pada cerita soal tekanin Mas Mahmudin sama Pak Aris kayo panor ditemoni orang pena, ditemoni kayo ngerutak dok ini. Ya Pak Aris ngobrol Mas Mahmudin, tapi aja gerutak-gerutak itu. Betul, pada cerita yang orang ditemoni ya nanti dikira sombong kan susah kan? Ditemoni kabeh kebetul dok ini. Boleh nggak apa-apa, profesi apa saja, wartawan ke. Yang penting cari rezeki yang namanya rizqon halalan, thayyiban, mubarakatan. Itulah supaya kita apapun langkah kita, kerja kita ini jangan menyalahi aturan. Kita kerja. Prinsipnya apa? Prinsip kita ini sebagaimana yang sering saya sampaikan, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Artinya wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasulmu, dan taatlah kepada aturan pemerintah. Sebab pemerintah kalau ingin maju itu ada 4 kriteria. Yang pertama, qiyamud dunya bi arba'ati asya'a. Tegaknya sebuah pemerintahan ada 4 kriteria. Yang pertama, bi ilmi ulama. Karena ilmunya para ulama, maka kita harus menghormati ilmunya ulama. Al ulama warasatul anbiya. Yang kedua, termasuk apa? Bi adlil umaro. Adilnya para pemimpin, penegak hukum, stakeholder. Yang ketiga, wasahawatil aghniya, dermawannya orang-orang kaya. Yang keempat, termasuk doaul fuqara wal masakin, doanya anak yatim piatu dan orang-orang yang tidak mampu. Ini pemerintah harus bisa anak-anak pang, orang yatim piatu itu harus betul-betul disantuni, pendidikannya, pakaiannya. Inilah tugas negara. Maka Pak Aris Ashar ini saya merasa senang, teman-teman LSM, teman-teman wartawan, ini diadakan 1 tahun 2 kali nggak apa-apa. Istrinya diajak, saya udah bilang Pak Aris, istrinya diajak Mas Mahmudin, nggak bisa dengonin kucing kayaknya. Meninggal wafat di alam barzakh, pokoknya ditakoni kalau malaikat Israil, pernah nggak tidur di hotel bintang 3 Grendian Guci? Kita takonnya menang banget. Kalau ditanya pernah punya siapa, punya Pak Muhadi, bukan takoni Pak Aris ya. Kan tenang dong, pertanyaan tambah-tambah jawab, dong.
Kalau malaikat Israil bukan takoni. Badire siapa? Ya Pak Aris. Nah saya ini senang. Ini kan sebetulnya ini orang-orang pintar semuanya Pak Aris. Orang-orang yang bisa menembus batas. Saya akan ingin bedah buku Muhadi menembus batas. Menembus, orang bisa menembus batas ini. Contoh, Muhadi dulu seorang UGM. Saya jebol UGM 3 tahun. Kacamata Nova. Nanti tak jelaskan. Ya, fakultas saya jurusannya Cirebon Jeldu, Kandungan Pemalang Jakarta. Bukan UGM betulan, tapi Muhadi dulu urip grandulan mobil, mantan kondektur. Betul. Jadi yang dimaksud UGM itu. Bagaimana menjadi orang menembus batas? Saya dari kondektur, tapi saya bisa punya bis. Susah nggak Mas Mahmudin? Seorang kondektur loh, orang yang dulu hidupnya bergelantungan di bis, hidup di atas mesin. Muhadi bukan Cina, tapi saya ingin niru bisnya Cina. Saya, ya kayaknya di Tegal Brebes saya masih bersaing dengan Cina. Betul. Saya orang desa, tapi saya bisa ingin tiru orang-orang kota. Cuma saya punya perusahaan dari mulai Cikampek sampai Batang itu ada. Cuma belum di Semarang, belum di Jakarta. Muhadi dulu pedagang es lilin, Masya Allah kalau tahu hidup saya itu betul. Sengsara. Bukan sengsara lagi, Masya Allah. Untuk makan aja mak saya susah. Tapi alhamdulillah punya pabrik es. Dulu saya jual minyak kelilingan, saya punya SPBU. Saya bukan jebolan Kubang, saya punya kecil-kecilan punya bank. Saya bukan jebolan lulusan perhotelan mall, saya punya hotel, punya mall. Saya bukan jebolan kedokteran, saya punya rumah sakit. Saya bukan jebolan universitas, bukan jebolan lulusan dari fakultas, tapi saya punya universitas. Untuk menembus batas itu tidak mudah, saudara-saudara. Gak Pak? Ya Pak Aris. Iya. Anda itu tahu kecilnya. Kalau saya tahu kecilnya Mas Aris tahu. Maaf ya kita ngarani kalau anak buah dewe. Iya, gejodan. Tapi orangnya memang membuat saya kadang-kadang ketemu Pak Aris saya rasa terhibur loh kadang-kadang. Ceplos-ceplos omongannya kayak enak. Ya, bagaimana menjadi orang yang bisa menembus batas? Betul nggak kira-kira? Maaf, saya sudah sibuk ngusik perusahaan, bisnis, tapi saya ingin niru ilmunya Kiai. Tatkala kita diundang tausiah jadi khotib, jadi imam, ya saya siap. Ya, Aziz. Karena panggilan Kiai ulama itu panggilan mulia loh. Ya Pak Aris. Orang hidup bisanya dihormati. Orang itu ada 3 kekuatan, saudara-saudara. Orang kalau penguasa pangkatnya tinggi dihormati orang, betul. Yang kedua, orang kalau hartanya banyak dihormati orang. Yang ketiga, orang kalau ilmunya tinggi dihormati orang. Ilmu agama saja kayak Kiai Subhan, Kiai Habib Lutfi, kayak Kiai Labib, itu kan dihormati orang. Maka janji Allah, yarfa'illahul ladina amanu minkum wal ladina utul iman darajatin. Orang yang memiliki ilmu dan pengetahuan tinggi, orang beriman, maka akan diangkatkan derajatnya. Maka Bapak Ibu sekalian, saya senang. Mau pakai bis berapa Pak Aris? 2? 2 unit Pak. Kemana? Malang Pak. Silakan. Jawa Timur.